Anda masih di Breaking News TV One pemirsa, pertemuan bilateral antara Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita akan melanjutkan dialog dengan Pak Pizarro. Nah Pak Pizarro, sebelum di segmen tadi kita sudah membahas bahwa saat ini di Istana Bogor seharusnya sudah masuki prosesi TT-ATT di mana pertemuan tatap muka berdua antara kedua kepala negara yaitu Presiden Erdogan dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah ini kan pertemuan yang rahasia seharusnya antara kedua kepala negara. Tapi kalau kita ancar-ancar atau kita kira-kira nih pertemuan rahasia kedua kepala negara ini bisa kita kira-kira apa yang dibahas? Iya. Mbak Fatimah ya, seperti biasa pertemuan diplomasi TT-ATT antara pemimpin negara biasanya ada beberapa poin yang akan dibahas ya. Pertama, isu terkini kontemporer tentang situasi global pada hari ini dan juga tantangan-tantangan di mana perjanjian-perjanjian ekonomi ya ataupun upaya mewujudkan perjanjian ekonomi itu yang selama ini ada hambatan berupaya untuk diselesaikan. Karena tidak akan ada sebuah kesepakatan ekonomi tanpa political will di antara kedua negara. Tapi dalam konteks global saya bisa mention bahwa isu mengenai upaya pemindahan paksa dan upaya untuk membatalkan atau merusak kesepakatan gencatan senjata di Gaza ini akan menjadi mention utama dari Presiden Erdogan. Ya, karena kalau kita lihat ini yang dia juga ucapkan sebelum dia datang ke Indonesia. Ya, dan ini juga yang menjadi concern bagi Turki untuk bisa mengajak Indonesia bergabung bersama dalam diplomasi globalnya Turki dalam berbagai hal seperti yang terjadi di Timur Tengah ya. Jadi itu ya dalam konteks global isu rencana Donald Trump dan yang terbaru yang terbaru ini upaya untuk membatalkan gencatan senjata. Karena Netanyahu dan Donald Trump sudah mengancam kalau sandera Israel semuanya tidak dibebaskan pada Sabtu maka gencatan senjata itu akan batal dan Israel akan melakukan serangan kembali ke wilayah Gaza. Problematikanya sekarang para pengungsi yang ada di Gaza Selatan sudah kembali ke Gaza Utara. Ya, gitu. Dan ini kita melihat yang terbaru ini pasukan Israel berupaya dideploy kembali di wilayah perbatasan di wilayah Gaza. Kedua, soal masa depan Suriah. Ya, Turki. Masa depan Suriah? Iya, masa depan Suriah. Ini kan kalau saya lihat standing Indonesia masih belum begitu jelas soal Suriah. Bagaimana misalkan interaksi pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan baru Suriah antara Jakarta dengan Damaskus. Di mana standing positionnya? Apakah Indonesia mengakui wait and see dan kemudian apakah juga mau bergabung dalam upaya melakukan recovery ekonomi? Ya, Suriah ini kan sendiri juga negara yang termasuk di awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya gitu. Nah, ini menurut saya karena Turki berkepentingan untuk memastikan Suriah yang aman, karena ini akan berdampak dengan Turki kalau terjadi chaos lagi, terjadi eskalasi lagi ya. Dia sudah menampung 4 juta pengungsi yang sekarang udah mulai dikembalikan. Nah, ini menurut saya yang juga akan menjadi diskusi yang menarik dan juga bisa jadi panas antara Erdogan dengan Pak Prabowo karena situasinya ini masih terus berlangsung dan Presiden Suriah sendiri kan udah mulai ke Arab Saudi ya, udah mulai ke Qatar dan lain sebagainya dan ini titik topik yang akan menurut saya akan juga dibahas oleh Pak Erdogan. Kemudian juga problem-problem kesepakatan militer, kesepakatan yang udah di MOU kan yang belum dicairkan. Ya, yang baru pada tahapan komitmen seperti pembangunan alutsista, membangun infrastruktur pertahanan bersama, kemudian mengesahkan perjanjian perdagangan bebas Indonesia Turki (ETC) yang sampai sekarang ini kan belum selesai nih, belum rampung. Nah, saya kira hal-hal inilah ya Mbak Fatimah yang saya prediksi ya, ini akan menjadi topik dalam pertemuan Erdogan dengan Presiden Prabowo sebelum nanti detail-detailnya akan dibicarakan dalam konteks bilateral. Kalau kita bicara tentang ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya, bikin kapal selam bersama Skorpion, lalu bikin kapal tempur bersama Khan ya dan juga budaya karena ada Pak Nasruddin tadi situ Menteri Agama yang udah mention beasiswa Indonesia ke Turki itu kalau bisa ditambah dan di pertemuan ini juga ada Ali Erbas ya Direktorat Keagamaan Turki yang juga ini menaungi upaya pemberian beasiswa dalam spektrum kajian keagamaan ya seperti itu. Jadi saya lihat ini cukup lengkap ini Mbak Fatimah ya kalau kita lihat dari portofolio dari menteri-menteri yang ada di pertemuan antara Erdogan dengan Prabowo. Ya, ini menarik yang soal Suriah ini. Melihat itu pandangannya kiranya Presiden Prabowo Subianto akan menanggapi seperti apa? Iya, kalau kita lihat kan pemerintah Indonesia ini kan khawatir akan terjadinya transfer ekstremisme ya yang dari Suriah ke wilayah Indonesia ya karena kan
di sana pertarungannya itu pertarungan konflik global dan juga melibatkan ada Daesh, ada atau ISIS ya yang ada di sana, dan ini khawatir ini akan berdampak terhadap keamanan Indonesia. Walaupun kalau kita lihat ya ISIS itu udah minoritas di sana. Ya, dan dia tidak begitu punya taji lagi walaupun dia masih eksis di sana. Dan sekarang pemerintahan baru Surya yang ada itu ya pemerintahan yang inklusif, yang moderat, yang buktinya dia merangkul semuanya, dia tidak mendiskriminasi perempuan, bahkan 2 menteri Surya yang sekarang itu kan perempuan. Menteri Peranan Perempuan dan Menteri Keluarga gitu ya. Jadi menurut saya ini diskusi atau mengenai hubungan Indonesia dan Surya ini kiranya juga bisa dimulai oleh Jakarta kepada Damaskus ya, apalagi Wamenlu Pak Anies Mata udah bertemu dengan Dubes Surya. Ya tentunya kita akan nantikan seperti apa pertemuan empat mata antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan. Pak Pizarro, terima kasih waktunya untuk TV One. Tentunya nantikan seperti apa press conference dari kedua kepala negara tersebut. Terima kasih waktunya untuk TV One. Sama-sama. Ya pemirsa, itulah Breaking News TV One tentang pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dengan Presiden Turki. Kita tentunya akan nantikan seperti apa hasil pertemuan empat mata antara kedua kepala negara tersebut. Demikian Breaking News TV One, kita akan lanjutkan dengan kabar siang. Saya Fatima Albar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.